Oke, jadi pertemuan pertama kita bahas peraturan umumnya dulu. Kita bersama-sama sepakat. Nah, ini dulu nih. Untuk kehadiran, udah jelas ya, kan waktu kehadiran umum udah tahu berapa menit keterlambatan maksimal. 15. 15. Emang udah berubah ya? Berapa ya? Hah? 10 kan? 10 menit. Oh ya 10. Oke, keterlambatan maksimal 10 menit ya. Sanksinya kalau terlambat lebih dari 10 menit tanpa ada informasi apapun, berarti sama saya dianggap sebagai tidak masuk ya. Oke. Oke, berarti di pelajaran saya tidak masuk. Nanti saya tandain alpha gitu. Kita lihat Kenshin belum ada kabar ya? Belum, Pak. Katanya internetnya lambat. Lemot katanya. Dia katanya nggak bisa masuk Zoom-nya, Pak. Hah? Katanya dia nggak bisa masuk Zoom-nya. Nggak bisa masuk Zoom. Iya. Suruh update dulu bilang itunya. Zoom-nya. Kasih tahu. Oke, lanjut lagi. Ini ya. Terlambatan tadi sanksinya udah. Selama proses pembelajaran. Ini sama aja mau di kelas mau di sini. Sama ya. Ketika saya lagi menjelaskan, kalau memang ada yang tidak dimengerti atau ada yang bertanyakan, langsung aja tanya. Oke. Tinggal potong aja, nggak masalah. Kemudian, untuk proses diskusi, jadi kalau memang ada soal yang kita, ayo diskusi bareng-bareng, aktif. Kan ada penilaiannya juga kan, penilaian selama diskusi dan segala macam. Meskipun tidak selalu harus di-mention, tapi kan ada penilaian proses yang terjadi selama pembelajaran. Jadi ya harus lebih aktif. Kalau memang ada diskusi ya bareng-bareng ya juga ya bareng-bareng gitu loh. Kalian diskusinya aktif. Kemudian kalau memang ada kesulitan atau kendala, tadi saya bilang tanya juga. Kalau bingung lagi jelasin tanya aja motong. Kalau lagi diskusi bingung ya boleh juga misalnya tanya aja ini kenapa begini, ini kenapa begitu ya tanya. Toh saya menjawab semaksimal mungkin lah, sebaik mungkin. Oke. Kemudian ini ya. Cukup jelas itu untuk yang proses pembelajarannya? Iya, Pak. Jelas ya, sepakat? Iya, Pak. Sepakat. Jadi nggak usah malu-malu kalau mau nanya. Untuk tugas, jenis tugas ya biasa ada tugas individu, ada tugas kelompok mungkin yang berupa project. Nanti kita tinggal lihat aja sambil berjalan. Tugasnya juga ada yang harus selesai langsung, ada yang ada tempo waktu gitu ya. Kalau keterlambatan mengumpulkan tugas, ini ya, nilainya dikurangin 10 poin setiap hari keterlambatan. Dari nilai loh, bukan dari nilai maksimum. Gimana? Setuju? Kalau terlambat 2 hari berarti potong 20, terlambat 3 hari udah pasti nggak tuntas. Kan jadi 70 maksimal juga. Gimana? Setuju? Oke, Pak. Ya, oke, Pak. Setuju? Setuju ya? Harapan saya sih ya kalian bertanggung jawab loh di kelas 12 kan. Lebih paten lah. Kecurangan. Itu kalau ada yang curang, saya kasih nilai 0 dan tidak ada perbaikan. Curang di sini maksudnya apa? Jadi misalnya tugasnya berupa suruh ngumpulin. Nanti ya si Yose bagi jawaban di grup kalian yang tidak ada sayanya, set jawaban kerjaan. Dikasih nih. Terus punya Yose juga yang dikumpulin gitu loh, bukan tulisan tangan kalian gitu kan. Nah, udahlah itu mah amsyong lah. Oke. Ya kalian kalau memang ada yang dibahas bareng-bareng, ya kalian kerjakan juga sendiri, baru dikumpulkan. Bagus sih kerjain sendiri, baru nyocokin sama punya teman. Kalau ada beda, oh iya terjadi diskusi kan. Karena ya belum tentu bener juga punya teman kalian. Oke, kalau ada yang curang, jadi ngambil bener-bener plek-plek punya teman atau plek-plek dari internet, nggak ada hasil karyanya kalian, nggak ada kontribusinya kalian lebih dari 50% itu ya mohon maaf nih, saya kasihnya nilai 0. Oke, deal? Deal? Cukup jelas? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, misalnya kalau mau bagi jawaban di grup luar ya silakan, tapi kalau memang itu ditulis lah, masa nggak ditulis sih gitu. Kemudian untuk tes, sama ya, jenis tes, ada yang tes ulangan harian, ada yang kuis, apalagi pertemuan begini ada kuis, ada juga nanti yang PAT terakhir. Oke.
Sanksinya ya udah jelas lah ya. Kalau melakukan kecurangan nilainya 0 dan tidak ada perbaikan atau remedial. Contohnya misalnya nih PAT atau PAS. Wah, ini curang-curangan nih. Telepon-teleponan, kirim-kirim jawaban itu kan. Nah, ya udah. Kalau ketahuan, begitu kalau ketahuan. Oke. Untuk remet, Kalau ya, enggak aman, Pak, kalau gitu. ya kalau enggak kan nggak ada bukti. Cengli dong. Kan lu maling juga ketangkep kan, kena hukumnya kalau ketangkep. Kalau nggak ketangkep nyolong ya sepeda hilang aja gitu kan, udah tahu. Tapi kalau kerekam CCTV di mukanya ya kan jelas gitu. Oke. Untuk remet di luar jam ya, di luar jadwal kita ketemu seminggu sekali untuk setiap mata pelajaran. Jadi ya kalau mau remet ya di luar jam pelajaran itu bisa jadi sore atau Sabtu misalnya, toh online ini kita dari rumah. Mudah-mudahan sih nggak ada yang remet gitu. Mudah-mudahan langsung selamat semua satu kali yang. Tapi kalau masalahnya masih remet ya nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Ya memang belum bisa ya belajar lagi aja biar bisa. Oke. Kemudian untuk ulangan susulan atau tes susulan, ini kalau yang sakit dan ada kabar dari orang tuanya ke wali kelasnya, baru ada susulan. Kalau nggak ada kabar, ya udah, bablas dah, nggak ada haknya untuk ngikut susulan. Oke, clear? Untuk kuis dan Oke, tes, clear ya? Sepakat Ya, nih ya Pak. kita peraturan kelas ini ya? Ya, Pak. Sepakat. Yang simpel-simpel aja, jangan terlalu membuat rumit. Nah, ini materinya nih. Mat wajib. Loh, mat wajib 10 belum keganti. Sorry. Mat wajib 12 maksudnya ya. Mat wajib 12 itu isi materinya yang pertama, kalau secara kurikulum adalah geometri ruang, statistika, kaidah pencacahan, peluang kejadian majemuk. Ini tadi saya ditanya, turunan udah ya? Turunan aljabar di kelas 11? Turunan kemarin kayaknya udah deh. Udah ya. Aplikasinya udah? Aplikasinya. Ya, aljabar. Misalnya yang persamaan garis singgung, nilai maksimum minimum gitu. Udah itu. Udah ya. Nah, itu belum deh. Nanti sambil di-review juga deh. Samaan tanya-tanya. garis singgung udah cuy. Enggak, Itu iya. turunan belum. Iya, itu aplikasi turunan, Hans. Pakai nyari gradiennya persamaan. itu udah. Yang Persamaan garis PSG singgungnya itu udah. bukan persamaan garis singgung lingkaran loh. Ada lagi yang Apaan? persamaan Beda, garis singgung. Chris. Persamaan garis singgung lingkar. Kalau bukan lingkaran apa? Garis singgung yang pakai kayak Y aksen-aksen gitu ya, Pak? Iya, yang pakai aksen, betul. Oh, kalau gitu udah deh. Udah ya? Oke, kalau udah, nggak apa-apa, nanti tetap terakhir di-review juga kok. Cuma paling singkat aja. Oke. Ini integral dan aplikasinya. Ini udah belum? Luas di bawah kurva, gitu-gitu. Udah belum? Kayaknya sih belum. Kayaknya belum. Kayaknya sih belum. Dalam banget. Iya. Integral kemarin cuma yang pakai kayak integral ada limit-limitnya Batas. gitu. Ya, Di atas. integralnya ada batas atas batas bawah doang ya? Iya. Cuma sampai situ doang. Oke, berarti nanti 3 ini mungkin akan saya review kembali. Tapi terakhir aja. Tapi karena kondisinya seperti ini kan geometri ruang itu materinya rumit ya, rumit sangat malah. Sangat-sangat rumit. Berarti saya akan mulai dari statistika dulu. Oke, kalian ikutin aja lah. Biar nggak terlalu pusing. Syukur-syukur sih geometri bisa ketemunya langsung gitu. Jadi, karena butuh membayangkan. Oke, lanjut. Sorry, ini juga belum keganti. Ini mat minat 12 IPA. Mat minat di 12 IPA itu ini bahannya nih. Limit. Kan kemarin kalian udah belajar limit aljabar kan? Iya. Ya, sekarang limitnya limit trigono. Udah belum waktu itu limit trigono? Belum. Belum kan? Ada limit trigono, ada limit tahingga. Ini gampang kalau limit tahingga, limit trigono yang agak berat. Lalu ada turunan trigono. Kan kemarin turunan aljabar kan? Karena ada turunan trigono, lalu ada aplikasi turunan trigono. Nah, nanti ini yang turunan aljabar sambil saya reviewnya di sini aja nih, menyambut turunan trigono. Oke. Sama aplikasinya juga, ya udah sekalian aplikasi aljabar sekalian juga. Kemudian ada namanya distribusi binomial sama distribusi normal.
Ini statistik inferensial nih, ini tingkat lanjut nih statistiknya. Oke, ini di kelas 12 kurang lebih seperti itu. Kalian akan ketemunya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Aman, Pak. Aman ya, materinya beberapa itu hanya memperdalam dari yang sebelumnya kalian udah pelajari. Jadi kalian udah punya basicnya. Misalnya kayak limit, turunan, gitu-gitu. Nah, itu kalian udah punya basicnya sebenarnya. Tinggal diperdalam. Sekarang, kalau kemarin aljabar, sekarang trigono, misalnya. Tadinya, ya intinya kita yang esensi dulu aja lah ya, yang penting-penting ya, yang nggak yang, apa namanya, nggak yang harus mendalam, terlalu dalam-dalam gitu. Karena kondisinya begini, ya udah kita menikmati aja lah. Bentar ya. Oke, sekarang selanjutnya yang materi yang kita mau pelajari hari ini itu yang terkait dengan statistika. Sebentar. Aduh, salah. Statistika. Cek. Oke. Nih. Ini gara-gara pembelajaran jarak jauh begini, bikin beginian mulu nih. Kacau nih. Oke, udah bisa lihat semua? Muncul di layar kalian? Bisa, Pak. Pak. Bisa ya. Oke, ini kita bareng-bareng review dan intinya ada di bagian terakhir. Ini untuk slide-nya nanti saya taruh di classroom ya. Belakangan. Oke, Oke, Pak. lanjut. Oh, oke. Sorry. Oke, tujuannya hari ini apa sih? Tujuannya. Mengidentifikasi jenis-jenis data, mendeskripsikan penyajian data, bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, kalian juga diminta untuk menyajikan data dalam bentuk diagram atau grafik, menyajikan data dalam distribusi frekuensi, sama menyajikan dalam bentuk histogram dan OGIF. Oke. Nih, apa bedanya statistik sama statistika? Jadi orang sering salah nih, ini harus diluruskan dulu. Jangan sampai anak IPA, terus nggak ngerti, sama aja statistik sama statistika. Ini kalian bisa baca, statistik itu data. Kalau statistika itu cabang ilmunya yang mempelajari, yaitu tadi, mengumpulkan dan menyusun data, dan menarik kesimpulan. Oke, clear sampai sini, jangan sampai salah nih, ini esensial nih. Ya, Pak. Lanjut ya. Iya, Pak. Ya. Lanjut. Sekarang, secara fungsi ada dua fungsi statistika. Yang pertama itu deskriptif. Jelas dari kata deskriptif berarti menggambarkan. Ini minat atau wajib? Wajib. Wajib. Oke, lanjut. Ini statistik deskriptif itu untuk menggambarkan, menganalisis kelompok data. Statistik inferensial ini yang udah lebih tingkatnya lebih besar. Tadi yang sudah dibahas yang tentang distribusi normal, distribusi binomial. Nah, ini untuk menaksir dan menguji karakteristik populasi berdasarkan sampel. Jadi ini untuk yang lebih lanjut. Oh ya, statistika ini penting ya, karena kuliah kalian akan tetap belajar juga. Mau jurusan apapun, ini kan buat skripsinya juga. Oke, populasi dan sampel. Apa sih populasi dan sampel? Populasi itu berarti keseluruhannya, sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi. Kira-kira nih, kalau kalian lagi bikin nasi goreng, berarti yang jadi populasinya itu apa? 1 sendok. Nasinya. Populasi semuanya. Nasi goreng. Semuanya. Nasi goreng. Nasi Yes. semuanya. Populasinya berarti semuanya ya.
Kalau kalian Iya. mau nguji ini enak apa enggak, berarti kan kalian ambil sesendok dong. Berarti Iya. yang sesendok itu jadi namanya Sampel. sampel. Sama juga kalian kalau lagi nyicip buah misalnya. Kan ada banyak tuh, ya kan kalian nggak mungkin dong nyicipin satu-satu. Paling kalian nyicipin 2-3 biji, oh manis nih, baru beli. Berarti ya populasi keseluruhannya sampelnya kalian cicipin dong. Iya. Nah, tapi ada syarat nggak sih untuk pengambilan sampel? Karena kalau salah pengambilan sampel, itu akan menimbulkan bias data sehingga hasil perhitungan statistiknya kacau gitu loh. Misalnya kalian mau mengambil rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia, gini ya, clue-nya gini, menghitung rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia, tapi yang diambil hanya dari Provinsi Jakarta, mewakili nggak kira-kira? Kurang. Kurang ya. Enggak. Jadi kan Indonesia, karena Indonesia itu luas, berarti harus semuanya gitu kan. Iya, Paling semuanya. nggak ada perwakilan gitu loh. Baru narik sampelnya masih oke. Kalau kita bicara lebih sempit, kita mau menghitung tadi penghasilan warga DKI Jakarta yang diambil hanya wilayah Jakarta Utara, oke nggak? Enggak. Enggak. Atau misalnya diambil masing-masing utara, timur, barat, pusat, selatan, tapi yang utara diambilnya Kelapa Gading. Yang timur diambilnya misalnya daerah Cibubur. Yang barat misalnya diambil daerah Slipi. Yang selatan yang diambil wilayah Kemang. Yang pusat diambil wilayah Menteng. Mewakili nggak tuh untuk menghitung penghasilan Jakarta? Kurang. Kurang. Jadi syaratnya seperti apa sih pengambilannya? Ya benar-benar acak gitu, random Acak. sampling. Misalnya kalau kita lagi menghitung quick count yang kemarin pemilu. Menghitung pemilu itu kalau salah pengambilan sampel itu bisa menimbulkan rusuh kan? Si pihak A klaim menang, si pihak B klaim menang. Padahal yang nggak tahu yang biro dipakai untuk dia menguji itu bagaimana kredibilitas yang pengambilan sampelnya bagaimana. Ya kita tidak mungkin mengambil sampel itu hanya untuk kepuasan kita gitu loh. Misalnya pasangan A menyewa lembaga survei untuk melakukan quick count. Tapi si lembaga ini karena mau menyenangkan bosnya, dia mengambil hanya di wilayah-wilayah potensi yang memang si pasangan A ini menang. Ya akhirnya yang si pihak yang itu, wah gila gue udah menang nih. Padahal kan bukan dari keseluruhan, dia salah pengambilan sampel. Maka hasilnya akan menjadi salah. Nah, yang kedua, objek populasinya banyak. Ya, kalau banyak baru bisa diambil sampel. Kalau populasinya sedikit, maka yang diambil ya populasinya semua dihitung. Misalnya kalau kita mau cari data di SMA Mahatma Gading, ya itu mah gampang kan. Kita tinggal tarik aja semuanya, nggak terlalu banyak. Sebarkan Google Form, mereka isi, bisa gitu kan. Atau metode-metode yang lain itu juga bisa. Jadi kalau banyak baru pakai sampel, kalau cuma sedikit ya sikat aja semua hitung populasinya. Oke. Yang ketiga juga syaratnya adalah objek populasinya beraneka ragam. Memang harus bervariasi, kalau enggak ya kalau dia monoton, datanya terkonsentrasi, ya repot. Ya nggak buat apa kita ngambil sampel orang sama semua gitu kan. Oke. Lanjut. Nah, data. Data itu apa sih? Di situ ya. Dari hasil yang tadi penelitian itu kita udah kumpulkan, itu namanya data. Data itu udah majemuk ya. Jadi tolong diperbaiki penggunaan kata data-datanya mana gitu. Itu data aja udah banyak, nggak perlu data-data gitu loh ya. Oke. Datanya mana? Berarti udah banyak itu, nggak mungkin. Data-datanya mana harus kumpulin banyak ya. Datanya mana? Data itu udah banyak gitu. Nggak cuma satu biji yang namanya data itu nggak hanya satu. Tapi data itu udah berupa majemuk gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini sehari-hari masih ada sering kesalahan gitu. Nah, kita meluruskan lah karena kita udah belajar ya. Tujuan penyajian data, tujuannya apa sih?
Oke. Itu gambarannya seperti apa, data peristiwanya itu, hasilnya seperti apa, itu kita bisa melihat. Kemudian kalau udah disajikan, itu ya lebih mudah dimengerti. Kemudian kalau udah ada datanya lengkap dan tepat, ya seseorang atau pengambil kebijakan itu akan lebih mudah mengambil keputusannya, lebih cepat juga, dan juga lebih pas tujuannya seperti apa. Jadi lebih tepat, lebih akurat. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Itu data ya, sekilas. Ini teorinya banyak dulu nih, biar paham. Nah, jenis-jenis data, ini tolong diperhatikan. Jenis data. Jenis data yang dipisahkan berdasarkan kriteria tertentu. Misal, oke, dari cara memperolehnya, itu dibagi jadi dua jenis. Yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer itu tim peneliti langsung mengumpulkan, jadi memang ngambil. Kita bergerak sebagai yang mengumpulkan data. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder itu kita ngambil dari sumber-sumber lain, tapi tentunya sumbernya juga bisa dipercaya. Misalnya kita punya Biro Pusat Statistik atau data pengamatan yang dilakukan oleh Litbang Kompas misalnya atau apapun, data yang diambil ya harus yang valid, jangan sampai ngambil data yang sembarangan dari media gosip ya jangan. Gitu loh. Menurut ini si A begini-begini, nah itu datanya cenderung tidak valid nantinya. Oke. Kalau dari sifat, ada dua jenis juga, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif kata dasarnya apa? Kualitas. Kualitas. Ya, quality, kualitas. Berarti itu dia menunjukkan yang sifat atau kategori tertentu gitu. Lalu kuantitatif menunjukkan Jumlah. ya berdasarkan quantity gitu kan. Kuantitas. Jadi misalnya ditanya makanan ini enak atau enggak, itu termasuk data apa? Kualitas. Kualitatif. Kalau data kualitatif itu bisa dibuat menjadi kuantitatif, jadi bisa dihitung kan, yang bilang enak berapa orang. Gitu loh, itu bisa dihitung nanti, bisa. Ini nanti slide-nya ada kok di Google Classroom. Kensin, kalau nggak perlu catat nggak apa-apa. Nanti bisa di-download di Google Classroom, nggak apa-apa. Kalau mau catat ya boleh juga, tapi nanti ada di Google Classroom sama persis kok. Oke. Lalu ada ini, berdasarkan proses perhitungan. Berdasarkan proses perhitungan ada dua. Ada yang mencacah, ada yang mengukur. Jadi data cacahan, data ukuran. Jadi yang mencacah itu dikumpulin satu-satu gitu loh. Tanyain satu-satu. Kalau mengukur ya kita melakukan pengukuran, jelas ada ininya. Oke. Selamat pagi. Maaf Pak David Yo, mengganggu. Pak Bas. Pagi. Ya mengabsen. Siapa yang nggak hadir nih? Tadi sih udah semua ya. Udah semua. Coba ya. Oke, makasih Pak Bas. Iya sama-sama. Yuk. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih mendalam nanti tentang perhitungannya. Habis data itu diperoleh, habis itu kan diproses. Diproses dengan namanya ada ukurannya, alat ukurnya, tergantung sesuai kepentingan penelitian. Jadi ada 5 nih, 5 jenis ukuran data. Yang pertama, ukuran pemusatan data berdasarkan lokasinya, yaitu mean, median, dan modus. Ini udah pernah dong waktu SMP, waktu SD, udah pernah kan? Pernah. Masih inget nggak mean itu apa? Mean? Rata-rata. Pintar. Median? Tengah-tengah. Nilai Tengah. Modus? Yang paling banyak. Yang paling banyak. Paling dominasi. Yang paling banyak muncul, yang paling banyak terjadi gitu ya. Bukan yang paling besar, tapi yang paling banyak. Kemudian yang kedua itu ukuran letak. Ukuran letak itu berdasarkan yaitu nilai minimum, nilai maksimum, itu data minimum, data maksimum kan. Lalu ada kuartil, desil, persentil. Ini juga udah pernah dapat kan kuartil waktu SMP. Kensin lain kali kalau mau itu bisa di-mute. Nah, itu. Masuk rekaman masalahnya. Oke. Kuartil masih ingat?
itu dia membagi data menjadi berapa bagian? 4. 4. Ya, kata dasar dari quad ya, 4. Desil? Nggak tahu. Eh, 2 ya? apa? 2 atau 3? Desil itu kata dasar dari deka, berarti menjadi 8. deka, bos. 6. Oh, 6. 10. 10. 10. Desil itu menjadi 10 bagian. Mirip sebenarnya sama kuartil, tapi dia membagi dia jadi 10 bagian. Otomatis data harus lebih dari 10 baru bisa dibagi menjadi 10. Lalu ada namanya persentil. Persentil itu kata dasarnya persen berarti per 100. Jadi membagi menjadi 100 bagian. Nah, yang kayak gini ya perluasan aja sih sebenarnya, kan di SMP baru membagi jadi 4. Lalu di sini ada kuartil, desil, dan persentil. Oke, yang ketiga itu ukuran penyebaran data. Ini jangkauan dan simpangan. Nanti ada banyak jangkauan antar kuartil, jangkauan yang biasa. Oke, lalu ada simpangan baku, simpangan rata-rata. Nanti ada ragam, variansi, dan segala macam itu juga ada. Itu termasuk di bagiannya. Ini akan kita pelajari selanjutnya di materi ini yang menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Lalu yang di poin 4 dan 5 ini biasanya kalau ketika di statistik yang lebih tinggi levelnya, statistik lanjut. Itu uji kemiringan sama uji keruncingan. Skewness dan kurtosisnya. Nah, ini statistiknya udah statistik yang level tinggi, statistik inferensial. Oke. Cukup jelas, lanjut ya. Nah, penyajian data. Ini juga udah pernah kok waktu kalian SMP misalnya kan. Penyajian data biasanya dalam bentuk apa sih? Tabel, diagram. Yes. Di situ udah ditulis juga dalam bentuk tabel, diagram gitu kan. Kalian mungkin udah banyak tahu juga. Ada namanya penyajian data tunggal nih, data tunggal. Ini ada data tunggal. Lalu nanti di sini ada namanya data berkelompok. Jadi waktu kemarin kalian SMP mungkin kalian sudah banyak berkutat di data tunggal. Nanti kita di SMA kita banyak berkutat di data kelompok. Oke. Ada beberapa istilah mungkin yang kalian baru dengar untuk yang di data kelompok. Ya, nih biasanya tabel doang, sekarang menjadi tabel distribusi frekuensi. Intinya ada 2 ya, tabel distribusi frekuensi yang biasa, ada yang frekuensi kumulatif. Lalu kalian namanya ada histogram. Histogram itu diagram batang sih mirip, tapi bukan diagram batang. Kalau diagram batang itu di data tunggal. Lalu ini nih, ada namanya poligon, bukan sepeda ya. Lalu ada ogive. Seperti apa sih nanti lebih lanjut. Nah, tabel, kalian udah tahu lah ya. Kalau data tunggal berarti ini datanya tunggal nih. Ini ya masing-masing gitu. Kalian bisa bacanya? Ini bacanya apa coba, Kenshin? Artinya apa nih? Hah? Ini Ini artinya apa nih? median. Bukan. Artinya apa di tabel ini? Di tabel ini ada tinggi badannya itu 164 meter cm ditemu 20 kali. Ya, betul. Bagus. Jadi ada 100 orang yang tingginya 164 cm, ada sebanyak 20 gitu ya. Tujuannya apa sih nih? Gini ya. Menggunakan tabel lebih mudah, terutama untuk jumlah frekuensi yang besar. Nggak mungkin kan kita jembrengin manual terus, wah ribet banget gitu. Lanjut. Diagram garis. Ini saya kasih contoh. Grafik harga emas 30 hari terakhir, misalnya seperti itu. Set. Ini kira-kira trennya bagaimana nih, tren harga emasnya nih? Turun. Ya. Turun, terus mulai Naik. naik. Nah, Naik. habis ini naik apa turun? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu, betul. Karena ya kita terbatas. Kalau kita tahu beginian nih, wah, habis ini turun, Kaya. bakalan naik nih. Kita langsung kaya, nggak usah susah-susah gitu ya. Langsung aja, oh ini lagi murah, beli. Wah nanti bakalan naik lagi nih. Simpan, oh ini mau turun, kita jual ya. Kayak gitu kan. Itu ya spekulan ya. Maksudnya ya ada sih ilmunya tentang yang kayak analisis saham dan segala macam. Tapi yang pasti itu nggak tahu. Nah, bedanya diagram garis sama diagram batang nanti bagaimana? Ya kita lihat sini. Sini
Kalau diagram garis nih, clue-nya nih. Digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi yang berlangsung secara kontinu. Jadi tepat nggak kalau tadi tinggi dari yang data tinggi badan ini disajikan menggunakan diagram garis? Bisa. Kurang. Bisa sih. Tepat Bisa nggak? kan? Tepat nggak? Kan kontinu. Tepat. Diagram batang, tepat. Iya, Kalau Batang. yang tinggi badan ini lebih tepat pakai apa? Batang. Batang. Karena kan beda orang kan. Kecuali kita mengamati misalnya pertumbuhan tanaman hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5 berapa senti gitu. Nah, itu bisa lah pakai diagram garis. Tepat. Tapi kalau kayak tadi tinggi badan lebih cocok pakai diagram batang ya. Karena ini kan clue-nya di sini nih. Continue. Jadi ada termnya dan yang diamati sama. Suara anjing saya masuk ke di sana? Enggak, Dengar? Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Oke. Anjing saya berisik sekali. Lalu diagram batang, kayak tadi. Ini diagram batang mungkin ada beberapa tipe ya. Ada yang seperti ini. Yang berdiri, mungkin ini umum yang dipakai yang ini, yang sering dilihat. Tapi boleh juga seperti ini. Yang mendatar, yang horizontal, ini yang vertikal. Kemudian juga ada yang berpasangan. Ini kalian bisa baca, coba ini baca gimana, Dev? Yang ini nih. Nih. Ini artinya apa sih nih artinya nih? Itu artinya yang IPA ada 10, yang IPS ada 9 mungkin. Ya, kayak si IPA lebih dari 10 sih itu, kan nggak ada di atasnya 10. Itu Iya. nilai berapa maksudnya? Baca tuh secara lengkap, deskripsikannya. Nilai kelas 7. Nah, betul nggak tuh? Betul nggak tuh? Udah lah. Nah, baca ya artinya gimana, Chris? Yang nilainya 7, ada IPA ada di berapa itu? Di atas 10. Yang IPS kurang lebih di bawah 10 kali. Ya, gitu. Itu nilai 7 ya, bukan nilai kelas 7, Bos. Oh, oke. Oke. Lanjut ya. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini biasanya menunjukkan proporsi apa bagian gitu ya. Ya kalian udah tahu lah ya. Cara bikinnya ini udah pernah waktu SMP nih, review lagi. Diagram kotak garis, ini pernah lihat? Ya, Nah, pernah lihat gini, box plot diagram? ya. Kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya nggak pernah ya. Jarang banget. Ya, ini jarang. belum. Ini ya untuk pengetahuan dulu aja lah ya. Itu nanti isinya gini nih, nilai minimum, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan nilai maksimum. Ini ada aturannya nggak? Ada. Nih aturannya, begini nih. Jadi, kalau nilai minimumnya itu di luar pagar, bentuknya tanda bintang-bintang begini penyajiannya. Ini ada langkah, ada pagar dalam, pagar luar gitu loh. Nah, ini nilai maksimumnya begitu. Nah, oke. Ini ya untuk pengetahuan aja. Jadi kalian nanti kalau pas kuliah ada ngeliat begini nggak kaget. Oh ya gini. Ini isinya itu tuh. Di sini kotak pertama ujungnya itu Q1, Q2, Q3 gitu. Ini pagarnya kalau memang lewat dari pagar berupa bintik-bintik. Contohnya begini, contohnya. Kenapa bisa ada pencilan? Kalian tahu apa itu namanya pencilan? Terpencil. Pencilan itu apa maksudnya? Terpencil. Di luar dari data, terpojok. di luar dari sajian data ya. Iya. Di luar dari data yang normal. Contoh, misalnya kalian lagi nginput data kan bisa aja kan jadi kesalahan input kan. Misalnya 153 lagi nginput data tinggi badan nih, 162 tiba-tiba nggak kepencet. Pencetnya cuma 16. Maksudnya 163 kan. Masa dari 150-an tiba-tiba jadi 16 gitu kan. Nah, itu biasanya akan jadi pencilan. Biasa terjadi pencilan itu memang karena yang pertama kesalahan input, yang kedua kesalahan ngukur gitu loh. Atau ketiga ya salah pengambilan sampelnya. Contoh ya misalnya kita berada di wilayah yang elit terus tiba-tiba
kalian interview orang yang datang dari luar wilayah situ yang jauh gitu berbeda. Nah, itu bisa jadi bias gitu. Kesalahan perhitungan jadinya. Oke, lanjut. Ini kalian cukup lihat aja ya. Nah, di sini intinya kalian nih. Hari ini ya begini. Tabel distribusi frekuensi. Bedanya apa sih? Nah, ini kan. Jadi, kalau tabel distribusi frekuensi itu ada grupnya. Misalnya dari 35 sampai 39 kita kelompokin. Dari 40 sampai 44 kita kelompokin. Kalian sudah pernah lihat kan seperti ini pastinya juga? Udah. Oke. Sekarang kalau yang ini artinya apa, Hans? Itu yang berat badannya 50 sampai 54, orangnya ada 22. Yes. Jadi kita lihat frekuensinya ini orangnya ya. Frekuensi ini orangnya ada berapa? Lalu ini kalau 50 sampai 54 ini namanya apa nih? Range. Range. Nah, nanti ada beberapa istilah nih. Ini namanya gini nih ya. Ada namanya kelas, batas kelas. Oke, ada namanya tepi kelas. Ada namanya panjang kelas. Ada namanya titik tengah atau nilai tengah. Lalu ada namanya frekuensi. Frekuensi jelas nih ya. Berapa banyak gitu kan? Titik tengah berarti gimana? Titik tengah yang Nilai tengah di antara range-nya itu. nilai tengah di antara range ya. Berarti ini kan, misalnya ini nih. 50 sampai 54, berarti tengah-tengahnya 52. 52. Oke. Panjang kelas itu apa? Panjang kelasnya berapa? Itu 50 sampai 54 gitu. Nah, Atau 35 sampai 59. panjang kelas itu panjangnya berapa gitu? Dihitung 50 sampai 54. Berarti 50, 51, 52, 53, 54. Berarti panjang kelasnya 5. 5. Kalau 50 sampai 54 itu adalah kelasnya nih. Kelasnya 50 sampai 54. Batas kelasnya itu apa? Ada 50 sama 54. 35 sama 59. bukan. Batas kelas. Batas kelas berarti Oh, 50 sama 54-nya. 50 ini disebut sebagai batas bawah. Oh, Sedangkan 54 ini disebut sebagai batas akhir. atas. Atas. Ini batas bawah. Ini 54 ini disebut sebagai batas atas gitu ya. Bedanya apa sama tepi kelas? Ada namanya tepi bawah kelas sama tepi atas kelas. Tepi bawah kelas itu jadi ketelitiannya itu setengah dari ukuran terakhir gitu loh. Kalau ini kan 50. Berarti itu adalah yang namanya 50 itu dari berapa sampai berapa sih sebenarnya yang bisa dapat 50 kalau pembulatannya? Yang termasuk 50. Oke, bingung. Berarti ini dari batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas kelas itu 49,5. batas atas tambah 0,5. Contohnya, misalnya kita ngukur datanya itu 49,6. Berarti ditulisnya sebagai berapa misalnya? 50 gitu masuk kan, kayak gitu. Nah, ini aturan-aturan lebih lanjutnya. Sorry. Tadi ya. Jadi di sini kita punya notes-nya, kalian harus catat ya, tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan tepi atas kelas ini batas atas ditambahin 0,5. Ini nih paling notes tambahannya nih. Oke. Terus cara bikinnya gimana nih? Cara bikin tabel? Ini ada aturannya nih. Oke. Yang pertama begini, ini langkahnya ya. Pertama mencari jangkauannya.
maksimum dikurang minimum. Kemudian ini. Nah, ini namanya aturan Sturgisnya. Dia pakai rumus. Kemudian kita mencari panjang kelasnya tadi. Ini. Biasanya nanti kita tandain gitu. Oke, ini nanti bisa dilihat di slide-nya. Kita mencari 3 item, jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelasnya berapa. Nah. Ada namanya distribusi kumulatif. Kalau kumulatif, kata dasarnya dari akumulasi ya. Frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau kurang dari itu bacanya dari nilai tepi atas pada setiap kelas. Oke, berarti cara bacanya ini bagaimana nih? Yang ini nih, cara bacanya gimana? Coba. Karel? Ya, Ini bagaimana cara baca ini? berarti yang beratnya di antara 35 sampai 39 kilo itu ada 11 orang. Ini nih, baca ini ya nih, cara baca ini ya. Yang sebagai kumulatif ya. Oke, saya kasih contoh dulu ya. Berarti kalau ini kita lihat sebagai kumulatif, cara bacanya gini ya. Yang berat badannya itu kurang dari 39,5 kilo ada 11. Yang berat badannya kurang dari 44,5 kilo ada 25 orang. Yang berat badannya kurang dari 49,5 kilo itu ada 46. Suara saya masih jelas di sana atau delay? Cek. Masih? Ada putus-putus tapi masih kedengeran sih, Pak. Ya, oke. Tadi saya dapat notif unstable. Oke. Sedangkan kalau yang lebih dari itu bacanya dari tepi bawah. Kan tadi tepi bawah kan